Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 7 kelas 1A jurusan Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akhlak Bernegara. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri Muhammad Adnan Fabian, saudari Evi Elvira, saudara Muhammad Zuhud Rizki, dan saudari Elsa Julia. Sebelum memasuki penyajian materi, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baiklah, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya penyajian materi yang dibawakan oleh saudari Evi Elvira, saudara Muhammad Zuhud Rizki, dan saudari Elsa Julia. Baik, saya akan membawakan materi pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Elvira, kelas 1A, semester 1. Akhlak bernegara. Sesungguhnya, akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, lalu tampak dalam bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat tetap, natural, dan refleks. Jadi, jika nilai Islam mencakup semua sektor kehidupan manusia, maka pemerintah beramal saleh pun mencakup. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan pengertian akhlak bernegara ini untuk membuat diri kita kebal terhadap kebatilan yang nantinya akan menggoda imam kita dalam melaksanakan bakti kita kepada negara. Akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap ulil amri selama tidak bermaksud kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam lisan maupun pikiran. Negara Islam adalah negara yang demokratis dalam artian sesungguhnya kepala negara adalah pelayan negara yang dibayar gaji tertentu untuk keperluannya dari kas negara. Seperti semua pelayan negara atau pegawai, kewajiban rakyat terhadap negara ialah menghormati undang-undang dan menaati perintahnya. Asal ini tidak diminta pendurhakaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hukum Al-Quran adalah tertinggi, tetapi tidak ada larangan untuk membuat undang-undang untuk memenuhi kebutuhan rakyat asal tidak bertentangan dengan jiwa dari hukum yang diwahyukannya. Akan tetapi, undang-undang yang diperlukan harus disusun menurut perintah dasar dan mereka yang perkayaannya diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah berasal dari kata musyawarah, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun, rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembung desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kedua yang berjudul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar atau disebut dengan al-amru bil ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib, dan adapun dalil amar ma'ruf nahi mungkar adalah dalam surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, "Hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia untuk mengerjakan hal yang baik, dan
dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julia. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang hubungan pimpinan dan yang dipimpin. Yang pertama, kriteria seorang pemimpin. Bagian A, beriman kepada Allah. Pemimpin ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah. Maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin dia dapat diharapkan memimpin umat menempuh jalan Allah di atas permukaan bumi jika tidak memiliki imam di hatinya? Bagian B, mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah. Seorang pemimpin yang mendirikan sholat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam sholat dapat tercermin dalam kepemimpinannya. Misalnya, nilai kejujuran. Bagian C, membayarkan zakat. Zakat adalah ibadah madha yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal, misalnya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagian D, selalu tunduk patuh kepada Allah. Ayat di atas disebutkan pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu ruku atau wafum rakiun. Ruku adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, dan secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah atau total, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Akidahnya benar, bertauhid secara murni dengan segala konsekuensinya, bebas dari segala bentuk kemusyrikan. Ibadahnya tertib dan sesuai tuntunan Nabi, akhlaknya terpuji atau syidik, amanah, adil, istiqomah, dan sifat-sifat mulia lainnya. Kedua, kepatuhan kepada pemimpin kepemimpinan Allah dan Rasulnya adalah kepemimpinan yang mutlak diikuti dan dipatuhi. Perbedaan kepatuhan itu telah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Perintah taat kepada Rasul disebutkan secara eksplisit seperti perintah taat kepada Allah. Sementara perintah taat kepada ulil amri hanya diatafkan atau diikutkan kepada perintah sebelumnya. Artinya, kepatuhan kepada ulil amri terkait dengan kepatuhan ulil amri itu tersendiri kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan oleh Al-Maidah 55 di atas, yaitu orang yang beriman yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan selalu tunduk kepada Allah. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Saudari Evi Elvira, Saudara Muhammad Zuhud Rizki, dan Saudari Elsa Julia. Selanjutnya, dipersilahkan kepada setiap pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 atas nama Araswandini. Adapun pertanyaannya ialah bagaimana cara membangun suatu bangsa negara dengan akhlak mulia, dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai manusia yang taat kepada Allah menjalankan kewajiban sebagai seorang warga negara dalam satu negara. Adapun jawaban saya ialah akhlak mulia adalah kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup. Tanpa akhlak mulia maka kehidupan ini akan kacau balau dan tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang. Tanpa akhlak mulia maka mereka yang kuat menindas yang lemah, mereka yang pintar akan mengakali yang bodoh, mereka yang kaya akan menindas yang miskin, penguasa yang tidak berakhlak mulia akan selalu berbuat zalim, dan seterusnya. Akhlak adalah merupakan kunci lahirnya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aminah. Manakah yang lebih penting, adab atau akhlak? Nah, begitu pentingnya akhlak
dan adab sehingga Allah Ta'ala menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seorang tidak memiliki adab. Ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak dihiasi dengan akhlak. Seorang muslim selalu memegang adab dan menghiasi dirinya dengan akhlak. Yang mulia. Dengan senang hati, adab dan akhlak ini menjadi tolak ukur kebaikan seseorang, seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhud Rizki dari kelompok 7. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Siti Hanima, yaitu apakah negara kita di Indonesia ini sudah merasakan adanya keadilan yang utuh dan selaras? Negara Indonesia belum bisa merasakan keadilan yang utuh karena banyaknya masalah-masalah internal dalam tubuh pemerintahan. Masalah utama bangsa adalah penegakan hukum dan keadilan, termasuk pemberantasan korupsi, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah, menentukan arah kebijakan, pembangunan yang jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa yang sudah melampaui daya dukung. Bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia sampai saat ini belum bisa merasakan keadilan itu karena banyak masalah-masalah internal dalam tubuh pemerintahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hidayah dari kelompok 1. Bagaimana pendapat Anda mengenai keadilan di negara Indonesia ini? Apakah sudah bisa dikatakan sebagai negara yang sudah menegakkan keadilan? Coba jelaskan pendapat Anda dan berikan contoh yang bisa mendukung pendapat Anda untuk mengenai keadilan di negara ini. Jawaban dari kelompok kami, keadilan membedakan menjadi beberapa hal, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman, serta nyaman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kesimpulan, dalam menumbuhkan akhlak bernegara yang baik, perlu memperhatikan beberapa hal. Hal pertama adalah akhlak seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik dan amanah harus memiliki jiwa yang tawadu, menjalin kerjasama yang baik dengan kawan maupun lawan, jujur, selalu terbuka dengan kritik dan saran, memenuhi hak pengikutnya, memberantas kezaliman, dan tentunya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sebagai warga negara, perlu pula ditumbuhkan sikap menghormati pemimpinnya, sikap taat, menumbuhkan sikap kritis yang membangun pada negaranya, serta harus selalu siap melindungi negaranya, meskipun dengan taruhan nyawa. Hal inilah yang akan menumbuhkan akhlak bernegara yang baik bagi seorang warga negara. Dalam kehidupan bernegara, harus selalu dijalankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, agar nantinya keputusan yang diambil tidak saling merugikan satu sama lain, dan negara tersebut bisa mewujudkan cita-citanya untuk mensejahterakan warga negaranya. Selain itu, keadilan harus selalu ditegakkan jangan sampai suatu aturan atau hukum yang berlaku di suatu negara membeda-bedakan antar golongan. Suatu negara juga harus menumbuhkan sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negara tersebut bisa mendapatkan rahmatnya. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.